Itu baru kali ini, dan seperti Pak Sunil bilang, diinjak-injak, dilempar, dibanting, tenggelam di lumpur. Guntur Suharyanto sebagai sutradara film Susana Malam Jumat Kliwon. Dan yang terakhir kami persilakan Uli Sandra sebagai petarung di film Susana Malam Jumat Kliwon. Gua harus close up ini. Gua harus bocorkan ke Devi penampilannya Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore semuanya. Pertama-tama saya pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sini di acara preskon ini, dan juga pengen ngucapin terima kasih buat Pak Sunil dan semua teman-teman, Mas Guntur, ada Ovi, Teh Meli, Mas Anto, Megan, Taskia, semuanya hadir di sini. Akhirnya kita senang banget mau announce teaser trailer ya? Enggak, Trailer official. Extended dan uncut. Oh, extended and uncut. And again, thank you banget. Super happy to be here dan lagi ditunjuk sebagai Susana. Thank you banget and happy banget sih, it's an honor juga buat saya. Thank you. Terima kasih kalau namanya. Untuk yang selanjutnya silakan Megan Tara. Boleh memperkenalkan diri dan memberitahukan berperan sebagai siapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya udah hadir di sini. Terima kasih juga untuk Mas Sunil yang udah mempersilahkan saya untuk berperan sebagai Surya dan mempercayakan saya. Terima kasih untuk Mas Guntur yang sudah menyutradarai saya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Jadi di film Susana ini saya itu berperan sebagai Surya. Terima kasih. Untuk yang berikutnya silakan ke atas Kian. Takut mau nyanyi. Temeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman rekan media. Selamat siang untuk semuanya yang udah hadir di sini. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Soraya, Mas Sunil, Mas Guntur, semuanya sudah mempercayakan Taskia di sini untuk menjadi Rati. Terus cerita dikit mungkin, aku tuh dulu sangat suka sama film Susana walaupun aku masih kecil. Terus tiba-tiba ditawarin ini jadi kayak happy, yay. Udah gitu aja sih say. Terima kasih. Lanjut. Untuk yang berikutnya kami persilahkan Mas Cliff Sandra. Ada yang ingin disampaikan karena di film ini Mas Cliff berperan sebagai petarung. Ya, terima kasih. Puji Tuhan sudah bisa hadir di sini, juga teman-teman yang lain sudah hadir di sini. Terima kasih juga kepada Pak Sunil yang sudah memberi penghormatan kepada saya untuk ikut bermain di dalam film Malam Jumat Kliwon ini. Saya sebagai petarung. Ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Untuk yang selanjutnya aku mau beralih ke pengisi original soundtracknya. Ada Mas Antohut dan juga Teh Meli Guslau. Boleh mungkin ada yang ingin disampaikan bagaimana perasaannya bisa terlibat untuk pembuatan soundtrack film ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman pers yang sudah hadir di sini. Thank you so much juga buat Sunil, buat Soraya yang sudah kesekian kalinya mempercayakan soundtrack filmnya pada saya dan Mas Anto. Ini sebenarnya nggak niat bikin soundtrack di film ini. Saya tuh menghubungi Sunil ya. Saya bilang, Nil gue main dong, jadi apa kek gitu. Beneran Luna, aku nelfon dia. Jadi apa kek, jadi guru ngaji kek, apa-apanya kek gitu kan. Kalau biasanya kan film-film horor kan ada yang ininya nih, ada yang ustadznya atau apanya gitu. Karena aku ngefans banget sama Susana. Mas Cliff dulu kalau ingat waktu pembukaan kantor ini kita datangnya bareng, jadi mobilnya
rumah sama mobil aku datangnya bareng, terus aku digandeng naik ke situ, ke tangga digandeng. Cuman dulu handphone belum ada kameranya, terus dokumentasi dari Soraya juga ternyata nggak ada. Jadi tapi kan begitu ada kemarin film Susana dibuat lagi, yang pertama kemarin, senangnya minta ampun deh sebagai fans garis keras saya. Terus pas tahu dibuat lagi, saya tuh cuman pengen ada satu sejarah di hidup saya ada di dalam film idola saya. Jadi minta ke Sunil untuk main gitu. Dengan pikiran gue udah kurus, mudah-mudahan ya gitu. Satu scene bokeh aja nggak apa-apa lah gitu, pokoknya yang penting ada gitu ya. Bokeh nggak ada dialog nggak apa. Terus si Mas Sunil bilang, ya udah syuting Mel, skenario-nya udah jadi, ini tinggal 9 hari lagi kalau nggak salah syutingnya selesai. Gua bingung masukinnya di mana. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi besoknya mungkin dia kasihan apa nggak tahu kenapa nelfon saya lagi, hubungin saya lagi. Kalau soundtrack gimana? Oh ya mau. Soundtracknya apa kayak pokoknya mau deh gue gitu. Akhirnya alhamdulillah kita dipercaya. Mudah-mudahan beneran masuk film ya soundtracknya. Atau cuma nyanyi gue dong. Dan ini disaksikan oleh semua ya, mudah-mudahan next film Susananya ada gue dong nih gitu ya. Jadi apa kayak gitu. Itu ceritanya. Jadi saya memang penggemar garis keras Susana. Saya nonton film Susana itu bisa sambil make up, bisa sambil tiduran dan tertidur. Dan alhamdulillah anak saya yang paling besar itu fobia Susana. Karena waktu saya tidurin anak saya sambil nonton Susana di laptop, saya ketiduran, dia bangun, pas bangun mukanya Susana satu laptop. Jadi dia takut banget gitu. Ya itu dia pokoknya ceritanya, mudah-mudahan terus ada masih banyak film-film judul-judulnya Susana yang saya hafal semua dan dialognya juga saya banyak banget yang hafal. Dibikin terus ya Sunil ya. Ya pokoknya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dari Mas Anto sendiri, baik, terima kasih banyak Teh Meli dan Mas Anto. Untuk yang selanjutnya kami persilahkan untuk saya sangat detail dan benar-benar semua lini kita diskusikan dengan Pak Sunil dan semuanya. Semoga filmnya bisa mengembalikan roh Susana yang seperti dulu dan insya Allah bahkan bisa lebih bagus, harapan saya. Dan semua pecinta Susana dan masyarakat film Indonesia juga bisa menikmatinya dengan senang dan puas. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baru kita memutuskan untuk mempertunjukkan looknya Susana. Itu yang alasan utama yang kita emphasize. Dan dengan warnanya, setelah kita coba beberapa warna juga, ini warna yang membalanskan antara horor dan karakter gitu, menurut saya ya. Gitu. Jadi itu alasannya kita pilih ini. baik, terima kasih banyak Pak Sunil. Ya memang di atas lebih agak late 30-an ya. Kalau ini dibikin 20-an. Jadi memang waktu kita cetak ke Rusia, Pak Sunil jelas banget pengen tampilin Susana di early 20s gitu. Jadi memang yang paling mendekati ya wajahnya Susana yang ini gitu. Jadi mungkin akan tampak sedikit berbeda ya Pak Sunil ya. Pastinya. Tukang sate. Kan ada yang lain juga pengen. Mungkin yang next film siomay. nah, Tapi bagian satu-satu kan. benar. Nextnya lagi mungkin Kurang sama Pak Sunil kan? Ini jauh lebih muda. Kalau yang pertama dulu mungkin nggak menikah ya, waktu itu sama Jono. Nah ini dia masih belum menikah, masih muda. Jadi itu saya anggap itu ide brilian dari Pak Sunil dan tim Rusia untuk merubah wajah berani gitu. Film harus ada perubahan, itu penting. Apa sih kebaruan dari film Susana Jenatuan itu yang harus kita tonton sebenarnya. Buat saya itu sesuatu hal yang penting untuk kita sampaikan. Jadi kalau ada perubahan ya apa harus kita bikin gitu di situ. Seperti itu. Lihat film Susana juga dari tahun ke tahun juga kan beliau sudah main film tuh dari usia yang sangat muda banget, yang sangat bisa kita ketahui dari usia berapa? 16 tahun. Dari 16 mukanya kan nggak sama terus gitu loh. Per periode beliau juga pada saat early 20s, 30-an menuju 40-an kan perubahan wajah itu juga nampak
di setiap film gitu, tergantung tahunnya dan usianya. Jadi memang seperti tadi Pak Guntur bilang, aku pun awalnya juga kayak kok beda ya gitu. Enggak, pas dilihat, oh iya mukanya Susana waktu mudaan banget gitu memang begini gitu, lebih chubby, terus lebih memang nggak ada apa ya, maksudnya lebih baby face-nya masih kelihatan gitu, jadi memang lebih muda aja gitu. Dan ternyata oh iya ternyata pas lihat Bunda di usia 15-an, belasan, puluhan, 30-an ada perbedaan. Jadi mungkin itu suatu ide yang bagus juga. Jadi setiap nonton Susana, oh ini Susana di usia yang berapa nih, periodenya yang mana. Jadi pastinya ada perbaharuan dan selalu apa ya, kayak bikin kita tuh jadi lebih penasaran nih Susana yang era yang mana nih. Gitu. Mungkin dari situ sih. Baik, sudah cukup pertanggungjawabannya. Komplit hadir di film ini saya rasa memang harus ya legendary kan. Jadi satu itu alasannya, tapi kedua adalah memang kita mempunyai peran yang cocok. Kalau tadinya nggak cocok juga nggak ada gunanya ya nanti ya. Cuman kali ini kayaknya Cliff kecapean ya, misalnya ya, dibanting, ditenggelumin ya, diinjek-injek ya. Mungkin Cliff bisa lanjut. Ya, jadi saya dapat telepon, saya disuruh datang ke kantor sore film, katanya Pak Sunil sama Mas Guntur mau ketemu sama saya. Saya bilang, saya pikir-pikir ada keperluan apa, kalau mau ngajak main film, ngajak aja main film, kenapa mesti ketemu? Ya kan, bisa by phone kan bisa gitu. Enggak, pokoknya lu datang ke kantor. Akhirnya saya datang ke kantor, ketemu Mas Guntur sama Pak Sunil. Yang ditanya nomor satu sama saya, Cliff lu bisa berkelahi nggak? Maksudnya, lu masih bisa fighting nggak? Umurmu berapa sekarang? Dia masih bisa fighting, tapi kalau suruh fighting sekarang jangan. Saya minta waktu, saya bilang gitu. Syutingnya kapan? Ini untuk syuting, ya untuk syuting. Untuk syutingnya kapan? Bulan Januari. Oh bisa. Jadi saya persiapkan, saya minta waktu 1 bulan untuk latihan lagi, untuk melunturin badan saya lagi supaya nanti pada saat action fighting itu udah terbiasa lagi. Ya, jadi sanggup ya, 1 bulan ya, sanggup. Ya, akhirnya saya pulang lagi ke Magelang, saya mempersiapkan selama 1 bulan itu saya olahraga, saya belajar fighting lagi. Akhirnya sampai tanggalnya itu di bulan Januari saya dipanggil syuting ke daerah Bogor itu, saya sudah siap gitu. Nah, saya juga pertama terima kasih banget sama Pak Sunil gitu loh. Jadi seperti Pak Sunil bilang, kalau perannya nggak cocok ngapain diajak, tapi kebetulan perannya cocok. Jadi saya diajak dan saya terima kasih banget Pak Sunil masih ingatlah sama saya gitu, masih istilahnya ya menghormati saya. Ini kan juga berkaitan dengan Ibu Susana, masih ingat sama saya makasih banget gitu loh. Semoga penampilan saya di sini juga memuaskan penonton gitu aja. Terima kasih. Sama, masih seperti yang pertama, di makeupnya 4 jam, datang paling awal, pulang paling akhir, selalu. Effortnya masih sama, readingnya juga masih sama seperti yang pertama, pressure-nya juga masih sama, tapi yang menjadi, menurut saya yang pressure yang pertama sama yang kedua ini agak sedikit berbeda. Karena pas baca skripnya, aku tuh ngeliat Susana di sini lebih kompleks ceritanya, layeringnya tuh lebih banyak karena ruangnya itu lebih banyak ketemu dengan ada Taskia di situ berperan sebagai abdi dalamnya, terus udah gitu ada Mas Surya yang pacar, ibaratnya pacar cinta pertamanya dan terakhirnya lah gitu. Ya namanya anak muda pacaran, terus harus dihadapkan oleh sesuatu permasalahan yang bukan dari dia gitu. Jadi secara emosi ini agak bikin aku tuh lebih ini gimana ya gitu, karena kalau kita lihat dari film-film Susana kebanyakan dari simple story gitu, ceritanya sangat jelas dan simple. Kalau ini tuh lebih, menurut aku depth-nya tuh lebih banyak di sini. Jadi aku tuh nggak punya referensi, ada banyak filmnya Susana yang ceritanya juga dalam segala macam banyak. Cuma aku di sini mencoba mencari referensi di mana Susana yang tepat untuk di sini. Dan akhirnya ya lihat-lihat kembali film-film yang lama, terus dicoba part per part gitu, kira-kira ekspresi yang mana cocoknya di sini, bagaimana cara berbicaranya beliau gitu tuh kayak diulang-ulang lagi. Jadi jujur di sini aku pressure-nya lebih banyak sih. Kalau yang pertama kan mungkin pressure-nya lebih gimana supaya mirip banget. Kalau di sini tuh lebih gimana Susana ini bisa
masuk ke dalam cerita yang sekarang ini, karena bagaimanapun ini adalah cerita yang baru ya, bukan remake dari cerita yang lama. Walaupun sebenarnya judulnya lama, tapi secara garis besar ceritanya mungkin masih sama, tapi banyak scene yang berbeda sekali itu dari film-film sebelumnya. Jadi memang seperti meng-create ulang, tapi ada cerita barunya juga, ada scene barunya juga, ada gimana. Jadi memang apa ya, sama Mas Guntur sama Pak Anil tuh lebih kayak ini gimana ya, benar-benar banyak diskusi banget, ini anaknya gimana ya, atau dibawanya ke sini atau dibawanya ke sana. Jadi jujur agak apa ya, aku bilang mas aku nggak pede gimana ya, nggak pedenya tuh lebih karena aku nggak mau ngecewain gitu, nggak pede tuh karena aku nggak ngerasa bahwa aduh udah bener nggak ya gitu. Tapi aku percaya sama Mas Sunil dan Mas Guntur juga selalu udah oke kok gitu, dan aku percaya sama saudaraku, sama produserku. So ya kalau sebagai aktor kan kita selalu harus men-challenge diri kita. Kalau aku bilang kayaknya aku udah keren banget nih, kayaknya siapa lo gitu kan. Kan kita nggak mungkin kayak gitu, selalu harus punya rasa apa ya, nggak puas gitu, kayak bener nggak ya, atau supaya bisa ngulik lagi, atau supaya bisa nyari lagi gitu. Nah di bagian situ Mas Guntur sama Mas Sunil selalu meyakinkan bahwa this is benar gitu. Oke, so I trust you, I trust them, ya udah gitu. Walaupun kadang-kadang ya aduh gimana ya, deg-degan gitu. Ya harus lah Mbak ya, kalau kepedean ya gitu deh. Gitu deh Mbak. Terus tadi apa lagi? Udah ya, thank you. Ya mudah-mudahan memuaskan ya. Megan. Oke, pulang dari kantor, Pak Sunil udah kasih hadiah satu buku skrip Susana. Setelah itu sampai di rumah, gue baca skripnya, terus gue langsung teringat kata-kata Pak Sunil. Ini cerita bagus banget. Iya Pak, dalam hati gue, ini cerita bagus banget. Tetapi tanggung jawab buat saya memerankan Surya berat banget. Terus ya habis itu juga seneng banget sih, maksudnya kerja sama Kaluna, sama Mas Guntur juga sebagai sutradara. Oke, Luna. Iya, maksudnya kerja sama Luna seneng banget, bener-bener Luna ngebantu gua untuk. Oke. Oke, ya maksudnya terima kasih banget Luna, benar-benar ngebantu gue untuk kita berdua ini antara Susana dan Surya, kita saling mencari jalan keluarnya. Ini enaknya diapain ya? Ini gimana ya? Gitu. Bareng juga sama Pak Susilo Badari juga, dan juga sama Mas Guntur, kita sering ngobrol bareng. Sebelum syuting, pas masih zaman reading, terus juga pas sudah sampai di lokasi, kita nggak berhenti-berhentinya untuk cari yang apa ya sekiranya nih yang coba kita cari yang lebih dapat lagi, kayak gitu terus kayak gitu. Dan ya sama juga sih, maksudnya karena tanggung jawab yang besar itu jadi ada muncul kekhawatiran, bisa nggak ya gue untuk dapetin ini, bisa nggak ya, karena memang untuk memerankan Surya ini itu layernya benar-benar sangat banyak gitu, dan memang jadi tantangan yang sangat besar banget sih untuk memerankan Surya. Thank you. Terima kasih. Pertama yang aku benar-benar baca skripnya ya, dikasih skripnya, dan sebelum biasanya tuh bikin lagu setelah baca skrip, tapi kemarin alhamdulillah dikasih kesempatan nonton filmnya dulu berdua Mas Anto untuk dapetin ininya. Kesulitannya adalah waktu aku nonton, aku mesti menempatkan diri aku sebagai bukan penggemarnya Susana. Takutnya jadi bias gitu ya. Jadi aku ya sebagai penonton biasa aja. Terus aku berpikir keras di rumah gimana caranya mempersembahkan sebuah lagu untuk film horor. Nggak semua film horor tepat dibuatkan soundtrack gitu. Tapi kalau Susana kan sebenarnya semua film di Susana adalah film cinta yang tragis ya, jadi ada part-part dimana aku suka nangis gitu di part-part tertentu. Susahnya lagi sebenarnya dari ke Mas Anto. Jadi waktu itu kebetulan pewangi di kamar aku habis, so aku beli di salah satu toko di PIM
ternyata dia takut sama baunya itu, Mas Anto. Jadi Mas Anto bilang, jangan ini dong Mel, baunya ntar yang datang Susana. Jasmine, bau Jasmine. Iya, bau melati gitu. Oh ternyata dia baru kali ini dia bikin soundtrack, bikin musik, ternyata dia sebenarnya takut. Baper dia. Tapi ya udah, terus Mas Anto benar-benar yang kali ini, untuk kali ini dia menyerahkan sepenuhnya ke saya, mau dibikin seperti apa gitu. Sunil juga menyerahkan sepenuhnya ke saya. Terus saya bilang ke Mas Anto, saya cuma pengen ada 3, saya, instrumen itu, dan 1 instrumen lagi. Jadi nanti kalau semua dengar soundtracknya cuma ada 3 elemen, suara saya dan 2 instrumen yang menurut saya itu mewakili 3 karakter yang terpenting yang ada di film ini yang kita belum bisa bocorin. Tapi nanti ketika nonton filmnya terus dengar soundtracknya, 3 elemen ini itu yang mewakili 3 orang itu yang ada di film. Jadi kepo nih. Baik, terima kasih. Elemen Betul, pas, luar biasa. Untuk yang berikutnya, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan Mas. Selamat siang semuanya, saya Nando dari iNews. Untuk Mas Surtio, membakar berapa tempat dan menghabiskan waktu berapa lama? Tepat mengeluarkan karakter yang kita butuhkan. Dan ya, Langsung sama bapak produsernya. Silakan. nggak ditanya, Cliff apa suka bertarung di film-film sebelumnya? Cliff ini action hero loh, jangan salah. Kalau saya kan memang berangkat dari film action, juga horor, juga kolosal. Jadi kalau untuk main di sini saya sebagai petarung nggak ada masalah buat saya. Karena film-film saya berangkat memang dari sana, dari fighting. Ya. Iya, jadi saya sebagai petarung seperti yang sedikit diceritakan, bertarungnya itu di lumpur. Ya, di lumpur ini juga sesuatu yang luar biasa baru buat saya. Belum pernah saya syuting di lumpur gitu ya. Jadi mungkin di atas sering, di hutan dan lain sebagainya sering. Tapi kalau di lumpur itu baru kali ini. Dan seperti Pak Sunil bilang, diinjek-injek, dilempar, dibanting, tenggelam di lumpur sampai air lumpurnya keminum, masuk hidung, masuk di mata, gitu kan ya. Itu udah resiko sebagai pemain. Iya betul, Ya, betul. seperti itu. Mungkin Jadi- kalau bisa nambahin juga karena jadi lawan mainnya waktu Prof lah kalau untuk dibilang sebagai legend action Indonesia, karena ngerasain kok waktu pas fighting sama Om Cliff, kuping pegang kok. Jadi mungkin kalau saya bisa tambahkan, tadi mungkin tanya kenapa ada pertarungan itu ya. Nah ini bagian dari dunia film ini gitu. Nah, ini pekerjaan mereka sebagai penggulat lumpur gitu. Nah jadi itu adalah pekerjaan mereka untuk mencari nafkah. Itu idenya kenapa ada adegan itu. Jadi bukan tambahan, bukan tempelan, memang dibutuhkan. Gitu. Tadi apa lagi pertanyaannya? Terima kasih banyak untuk teman-teman wartawan yang sudah bertanya, dan kami informasikan juga kalau nanti malam jam 22 waktu Indonesia Barat itu akan ada posting serentak uncut extended trailer dan akan ada live Instagram di jam 22:22 bersama Luna Maya, Megantara dan juga Cliff Sangra. Ya, jadi pantengin teman-teman supaya nggak ketinggalan, update-update berikutnya tentang film Susana Malam Jumat Kliwon. Baik, untuk yang selanjutnya kami persilakan untuk para pemain, produser dan sutradara serta pengisi original soundtrack untuk berfokus bersama.